Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel YouTube saya, Dwi Gandung Hartanto. Dan kita masih ada di dalam konten belajar bersama Gandung. Jangan lupa untuk kalian yang ingin terus mendapatkan video kegiatan pembelajaran dan menambah ilmu kalian, ingat subscribe, like, dan komen video-video di channel saya. Oke? Pada kesempatan kali ini kita masih di kegiatan pembelajaran teknik pengolahan audio dan video. Dan yang akan saya bahas adalah pengambilan gambar bergerak, di mana kita akan membahas tentang macam-macam video, macam-macam kamera video, teknik pengambilan gambarnya, baik itu angle dan teknik pergerakan kameranya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pengambilan gambar bergerak, ya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas ini, pertama memahami skenario, kemudian memahami perekaman suara narasi dengan kamera, menerapkan efek khusus pada data audio, dan menganalisis efek visual sebagai penunjang produksi video. Itu untuk kompetensi dasar di pengetahuan. Sementara untuk di keterampilan, itu di poin 4.2 itu membuat skenario, kemudian melaksanakan perekaman suara narasi menggunakan kamera, dan membuat efek khusus pada data audio. Dan yang terakhir, itu menggabungkan hasil efek visual ke dalam produksi video. Oke, itu untuk kompetensi dasar, ya. Selanjutnya diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu menjelaskan macam-macam kamera video. Kalian juga harus mampu menjelaskan komponen utama dari kamera video berikut fungsinya, menjelaskan prosedur pengoperasian kamera video, mampu melakukan pengoperasian kamera video sesuai dengan prosedur, menjelaskan sudut pengambilan gambar, ya, atau angle, dan juga ukuran bidang pandang gambar atau frame size. Kemudian juga kalian harus mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan juga sudut pandang atau angle, dan menjelaskan gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Juga kalian harus mampu menjelaskan tentang tata cahaya atau lighting di dalam pengambilan gambar bergerak. Kalian juga harus mampu mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak atau perekaman video. Dan yang terakhir adalah melakukan perekaman gambar bergerak menggunakan kamera video. Oke, selanjutnya kita masuk kamera video. Berdasarkan pengertiannya, kamera video ini adalah perangkat perekam gambar video yang mampu menyimpan gambar digital dari mode gambar analog. Kamera video ini termasuk salah satu produk teknologi digital, sehingga bisa juga disebut sebagai salah satu perangkat digitizer, di mana kamera ini memiliki kemampuan pengambilan input dari data analog berupa frekuensi sinar dan kemudian diubah ke dalam mode digital elektronis. Nah, itu kamera berdasarkan pengertiannya. Kemudian video atau film. Video atau film ini adalah rangkaian banyak frame, ya, frame-frame gambar yang kemudian diputar secara cepat. Masing-masing frame ini merupakan rekaman dari tahapan gerakan. Ketika putarannya itu semakin cepat, ya, maka gambarnya akan semakin halus. Nah, ini bisa kita misalkan seperti gini. Barangkali dulu kalian pernah melakukan membuat gambar pada sudut kertas buku, ya, dari lembar 1 sampai lembar berikutnya, gambar yang berbeda gerakannya.
kemudian kita jalankan, kita putar ke kertasnya, ya. Kita urut kertasnya, kita jalankan, maka itu menjadi seolah-olah gambar diam itu menjadi bergerak, ya. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Kalau tadi video, ya, kalau tadi kamera video itu buat mengambil gambarnya, kalau video atau film itu adalah gambar yang sudah disusun dari hasil pengambilan kamera, kemudian diputar secara cepat sehingga bisa terlihat bergerak, ya. Oke, selanjutnya adalah ini standar broadcast video. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan kamera, biasanya di kamera itu ada pilihan standar broadcastnya. Apakah kalian ingin menggunakan Secam, PAL, atau NTSC? Bedanya apa? Biasanya Secam ini digunakan di wilayah Prancis, Timur Tengah, dan Afrika. Sementara PAL itu digunakan Indonesia, China, Australia, dan Uni Eropa. Kemudian NTSC, Amerika, Jepang, Kanada, Meksiko, dan Korea. Itu wilayah yang menggunakannya. Kemudian dari sisi frame per second, ya, frame dalam 1 detik, ya, pemutarannya. Kalau Secam itu 25 fps, PAL itu 25, NTSC itu 29,97 frame per second. Tapi biasanya di dalam kamera itu cuma ada 2, ya, PAL sama NTSC. Kenapa? Karena untuk Secam dan PAL itu sama-sama menggunakan 25 fps. Artinya dari 25 fps ini adalah dalam 1 detik itu ada 25 gambar diputar, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah teknik penyuntingan video. Untuk teknik penyuntingan video ini ada 2 teknik, yakni teknik linear dan teknik non-linear. Di mana untuk teknik linear ini dilakukan dengan memotong-motong bahan video yang biasanya itu disebut dengan klip, kemudian disusun dengan menggunakan video player dan perekam atau VCR, video cassette recorder. Bisa juga dengan menggunakan 2 buah player, ya. Gitu kalau kita mau masukkan efek gitu. Nah, sementara untuk teknik non-linear ini langkahnya hampir sama seperti linear, dengan cara memotong-motong klip kemudian diedit. Tapi yang dipotong-potong ini adalah file digital, ya. Ini lebih mudah kan karena tekniknya tinggal melakukan drag and drop saja gitu. Kenapa? Karena bentuknya ini digital gitu. Jadi yang membedakan dari 2 teknik ini adalah proses pengerjaannya. Kalau untuk motong-motongnya sama, hanya saja kalau yang teknik linear ini adalah motong-motong secara manual, sementara yang teknik non-linear ini kita memotong-motong klipnya dengan menggunakan aplikasi biasanya. Salah satunya itu adalah Adobe Premiere Pro. Kenapa? Karena dia bentuknya digital. Kita pakai file kemudian kita potong-potong gitu. Nah, dan selanjutnya adalah kita bicara masalah jenis kamera berdasarkan formatnya. Untuk kamera ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah video analog dan yang kedua adalah video digital. Untuk video analog ini gambar dan audionya itu direkam dalam bentuk sinyal magnetik, disimpan pada pita magnetik. Nah, untuk format dari video analog ini biasanya standarnya itu VHS, ya, VHSI, Super VHS, Super VHSI 8mm dan High 8. Nah, ini biasanya kita jumpai pada kamera-kamera yang model agak lama, ya. Dia yang pakai kaset kayak gitu. Kemudian untuk video digital ini adalah sama juga untuk pengambilannya, ya, hampir mirip. Gambar dan suara digital ini direkam dalam pita magnetik gitu, tapi menggunakan sinyal digital gitu, berupa kombinasi angka 0 dan 1. Jadi karena bentuknya digital maka dia itu menyimpan gambar dalam bentuk bilangan biner, ya, kombinasi angka 0 dan 1 gitu. Dan untuk kamera-kamera jenis ini banyak sekali dipakai di sekarang, ya. Biasanya kamera ini tuh punya formatnya mini DV, digital 8,
DVD, dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu kita beli kamera itu kita harus lihat dulu nih, kita mau yang analog apa yang digital. Karena secara fisik mirip, kemudian ada juga untuk penyimpanan juga hampir sama, ya. Cuman ketika yang beda itu adalah formatnya. Kalau yang di analog itu ya berbentuk dia menggambar langsung semua ada di dalam pita magnetik. Kalau di digital dia kombinasi angka 0 dan 1. Oke, selanjutnya ini adalah karakteristik dari kamera video berdasarkan formatnya. Kalau kita lihat untuk video analog ini umumnya masih menggunakan kaset ya, kaset atau tape dengan bahan dasarnya itu adalah pita magnetik. Kemudian kalau untuk masalah warna, dia punya kelebihan. Kenapa? Karena dia memiliki warna yang colorful. Kemudian dia masih membutuhkan kompresi ke format digital agar dapat ditransfer ke komputer. Kemudian ketika melakukan transfer ke komputer, ini biasanya akan terjadi penurunan kualitas gambar video. Nah, kemudian untuk penggunaan jangka panjang, ini akan menyebabkan keausan. Kenapa? Karena modelnya itu berbentuk kaset, ya. Kaset magnetik itu juga pitanya itu mirip seperti plastik, ya. Cuman warnanya agak gelap, coklat atau hitam gitu, dan ketika ditarik itu ya melar gitu, ya. Itu. Kemudian untuk yang video digital ini dia memiliki sensor perekam gambar atau CCD atau Charge Coupled Device. Ini dapat merekam gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan. Tidak akan terjadi penurunan kualitas gambar saat dilakukan proses kompresi. Nah, kalau tadi kita bicara analog itu ketika kita ingin melakukan editing dia harus butuh alat, ya. Butuh alat untuk transfernya, bisa menggunakan VCR gitu ya, atau kalau dulu saya melakukan editing ini ketika mau transfer gambar itu saya gunakan kabel firewire, dan kabel firewire ini harus disesuaikan dengan ada yang namanya portnya itu port firewire itu ya, bentuknya modelnya seperti USB itu, seperti USB mirip juga kayak HDMI. Kalau sekarang untuk video digital itu gampang, ya, itu gampang transfernya, tinggal cut aja kemudian paste ya, atau tinggal copy paste. Oke, untuk selanjutnya kita bicara macam-macam kamera ya. Ini kamera video dilihat dari fungsi. Ini bisa dibedakan ya. Kalian bisa lihat dari kiri ke kanan itu kamera standar broadcast, kemudian kamera semi broadcast, kamera home use, dan kamera handycam. Kemudian pembagian berdasarkan format kamera video ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu ya ada camcorder, kemudian ada camcorder mini DV, kemudian ada camcorder DVD. Seperti yang kalian lihat ya, ini yang membedakan hanya masalah media penyimpanan saja, secara bentuk sama ya. Terutama camcorder DVD itu karena dia menggunakan kasetnya berbentuk DVD yang nantinya bisa dihapus ulang ya, modelnya CD bulat kayak gitu. Sementara kalau yang camcorder dan encoder mini DV biasanya kadang ada yang menggunakan kaset juga, ada juga yang menggunakan MMC atau menggunakan hard disk atau menggunakan SSD seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah jenis kamera berdasarkan fungsinya. Jadi kalau misalnya kita lihat jenis kamera, ini ada kamera consumer ya, consumer video kamera. Ya, ini biasanya kamera yang didesain untuk keperluan sehari-hari ya. Biasanya buat mereka yang punya hobi untuk videografi. Ciri-ciri dari kamera ini, fiturnya itu semua otomatis. Kemudian harganya agak murah ya, relatif lebih murah. Terus secara fisik dia tidak tahan banting ya, bahkan dia bisa lebih ringkih gitu, gampang rusak ya. Kemudian resolusi gambarnya ini rendah ya, SDTV gitu, standar definition television. Oke, selanjutnya adalah kamera prosumer ya. Kamera prosumer ini dikenal juga sebagai peralatan home industry.
biasanya dipakai untuk produksi yang agak sedikit lebih berat untuk proses pembuatannya. Kadang juga di dalamnya itu ada beberapa fitur profesional seperti misalnya lensa kamera yang bisa diganti dengan menggunakan lensa film gitu. Kemudian tapi di sini dia masih punya banyak fitur otomatis ya, seperti fasilitas ya atau fitur-fitur yang ada di kamera consumer gitu. Nah, ciri-ciri dari kamera prosumer ini ya, kamera prosumer ini penggunaannya biasanya digunakan oleh mereka yang di home industry atau biasanya juga mendekati ke usaha-usaha profesional. Kemudian dia ini sudah punya beberapa fitur manual ya, meskipun memang ada beberapa disediakan fitur-fitur yang otomatis gitu ya. Harganya ini bisa lebih mahal dibandingkan dengan kamera consumer. Kemudian dia tidak tahan banting, tapi secara fisik dan isinya itu tidak terlalu ringkih. Kemudian resolusi gambar ini cenderung lebih baik dibandingkan dengan consumer ya. Cuma dia masih menggunakan format SD, SDTV ya. Tapi ada juga yang sudah pakai HDTV atau High Definition Television ya. Tapi biasanya harganya masih mahal. Nah, untuk beberapa contohnya itu adalah SPHS 1 CCD, kemudian kamera video Pro, kemudian kamera format recorder mini DV 1 CCD 350 pixel ya. Tuh. Oke, selanjutnya ini adalah kamera profesional ya. Profesional video kamera. Ini memang dirancang khusus untuk kebutuhan produksi yang lebih tinggi ya, dengan tingkat pemakaian yang lebih berat. Kemudian biasanya juga karena digunakan untuk dibutuhkan kualitas gambar yang tinggi, gitu ya. Termasuk juga biasanya dalam penggunaan lensa. Lensanya pasti bagus karena kalau kita bicara kamera, ya, kamera itu yang paling utama adalah lensa, ya, karena lensa itu seperti mata kita. Mata kalau bagus pasti akan melihat gambar ya, melihat apa yang kita lihat itu bagus. Itulah kamera, ya, kalau kamera adanya di lensa. Nah, ciri-ciri dari kamera video profesional ini biasanya digunakan oleh profesional broadcast industry, ya, biasanya industri besar, bisa di pertelevisian, bisa juga di production house atau PH. Fitur-fitur manual ini ya, fiturnya manual. Kenapa? Karena dia sering menggunakan pengaturan manual disesuaikan dengan kondisinya. Tapi memang kadang ada juga yang disediakan fitur otomatis ya, otomatis. Tapi kadang kalau menggunakan fitur otomatis ini gambar yang dihasilkan itu kurang bagus. Dan kalau bicara harganya juga lumayan lah, cukup mahal gitu ya. Dia juga punya standar fungsi tinggi ya, resolusi gambarnya itu udah HDTV. Warnanya itu tidak akan mengalami distorsi, jadi stabil ya, stabil dan pasti handal lah. Kemudian kalau bicara ini cukup kuat ya, dia cukup kuat dan tahan di berbagai macam kondisi, misalkan getaran, guncangan ya, dan panas gitulah ya. Tuh, ini makanya ini harganya juga mahal dan disebutnya juga sebagai profesional video kamera. Contohnya apa? Kalian bisa lihat di situ. Contohnya adalah kamera SPHS 3 CCD ya. Kemudian itu ada beberapa contoh yang kamera yang dikeluarkan oleh Sony, kemudian dikeluarkan oleh Panasonic, dan juga dikeluarkan oleh Canon ya. Itu beberapa contohnya. Oke, berikutnya adalah kamera broadcasting ya, broadcasting video kamera atau kamera studio. Biasanya kamera studio ini kamera yang dipakai di produksi yang ada di dalam studio televisi, dan bentuknya ini secara fisik itu bisa dilihat jauh lebih besar. Kemudian kamera ini juga dilengkapi dengan zoom servero ya, juga ada pedestal yang fungsinya seperti tripod tapi buat geser-geser gitu ya, biar lebih mudah untuk menggesernya. Kemudian untuk tipe lensa yang digunakan ini box lens ya, dengan jenisnya zoom lens karena memang dibutuhkan untuk mengambil gambar jauh dekat. Nah,
Terus masih banyak lagi ya kelengkapan pendukungnya yang digunakan oleh kamera studio ini. Selain pedestal, ada juga tripod ya, atau rolling tripod yang fungsinya supaya dia bisa muter ya. Kemudian ada cranal hand, kemudian ada crane ya. Itu yang biasanya kalau kita gunakan untuk ambil gambar ke atas kayak gitu ya. Kemudian juga ada portagif ya, itu. Nah, kemudian untuk contohnya, contoh kamera portable dengan format record Betacam VSP ya. Kamera dengan format recorded digital Betacam dan juga kamera studio TV BVP-DSP 500 keluaran Sony ya. Itu beberapa contoh dari broadcasting video kamera. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini ada latihan soal sebagai refleksi tadi apa yang sudah kita bahas. Silakan kalian kerjakan 3 soal ini, kemudian kalian kumpulkan sesuai dengan perintah yang terdapat di dalam GCR kalian ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan karena ini nanti akan memberikan nilai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana? Materi-materi yang saya berikan tadi mudah bukan? Saya yakin kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengerti. Nah, agar kalian tetap selalu mendapatkan informasi pembelajaran pada channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Itu saja, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.